Assalamualaikum. Hai, apa kabar? Jumpa lagi bersama Umi Ika dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai replikasi atau reproduksi virus. Kamu masih ingat kan video pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang ciri-ciri virus? Pasti kamu masih ingat. Ciri virus salah satunya diantaranya adalah virus hanya bisa hidup pada sel hidup. Makanya dia disebut dengan parasit intraseluler obligat. Bila sel yang ditumpanginya mati, maka dia atau virus akan mati juga. Virus yang terisolasi dari sel inang tidak akan bisa bertahan hidup lama atau melakukan reproduksi. Virus tidak memiliki enzim untuk melakukan metabolisme. Dia juga tidak punya ribosom untuk sintesis protein. Dari mana dia hidup? Nah, itu dia kan parasit. Jadi semuanya itu dia peroleh dari inang. Dia hanya bermodalkan asam nukleat saja. Virus mengidentifikasi sel inang dengan suatu proses kesesuaian yang disebut dengan lock and key. Nah, itu tadi mengenai ciri-ciri virus yang nanti ada kaitannya dengan replikasi virus. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan kamu bisa mengurutkan tahapan-tahapan sintesis, tahapan-tahapan replikasi virus, dan kamu bisa membedakan antara siklus litik dengan siklus lisogeni. Yuk, mari kita mulai bahasan kita kali ini mengenai replikasi atau reproduksi virus. Virus berkembang biak dengan cara replikasi atau perbanyakan diri di dalam sel inang. Untuk replikasi, virus hanya memerlukan asam nukleat. Materi yang diperlukan untuk sintesis protein, virus mendapatkannya dari sel inang. Atau namanya sel inang atau namanya hospes. Hospes virus bisa apa saja? Ya, hospes virus itu bisa misalnya bakteri, kemudian jaringan embrio, tumbuhan, hewan, dan termasuk juga manusia. Replikasi virus terdiri dari 5 tahap. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tahap adsorpsi atau tahap penempelan. Caranya begini. Virion atau partikel virus lengkap akan menempel pada bagian reseptor sel inang dengan menggunakan ekornya. Nah, itu inti dari adsorpsi atau fase penempelan. Tahap yang kedua adalah tahap penetrasi atau injeksi. Setelah virus menempel pada sel inang, dalam hal ini bakteri, selubung ekor akan berkontraksi, membuat lubang yang melubangi yang menembus dinding sel dan membran sel inang. Kenapa harus membuat lubang? Dia punya tujuan. Tujuannya adalah untuk memasukkan atau menginjeksikan materi genetik virus ke dalam sel inang. Karena materi genetiknya masuk ke dalam sel inang, maka virus kehilangan materi genetiknya sehingga virus akan mati. Hal ini memberi pembelajaran kepada kita bahwa untuk meraih sesuatu yang besar perlu pengorbanan yang besar. Tentunya harus juga dengan bijaksana, harus dengan logika. Setelah tahap penetrasi, tahap yang ketiga adalah tahap sintesis atau eklifase. DNA sel inang akan dihidrolisis dan dikendalikan oleh materi genetik virus untuk membuat asam nukleat atau salinan genom dan protein komponen virus. Tahap yang keempat adalah tahap pematangan atau perakitan. Tadi di
fase sintesis sudah ada asam nukleat, sudah ada komponen-komponen virusnya, maka kemudian dirakit menjadi virion atau partikel virus yang lengkap. Nah, itu namanya fase perakitan. Fase yang kelima yang terakhir adalah fase lisis atau penghancuran atau pemecahan. Nah, kan tadi sudah terbentuk virion-virion baru di dalam sel inang. Kemudian si PEG atau virion-virion baru itu mengeluarkan enzim lisozim. Tadi fungsinya adalah untuk melubangi membran sel dan dinding sel inang. Karena ada lubang, maka tekanan osmosisnya di dalam sel inang itu menjadi tinggi. Selnya menggelembung. Karena tidak kuat menahan tekanan, maka dinding sel inang itu pecah. Maka berhamburanlah virion-virion baru yang akan siap menginfeksi sel inang yang lainnya. Itulah tahapan-tahapan pada replikasi virus. Reproduksi atau replikasi virus dapat melalui dua siklus. Siklus yang pertama adalah siklus litik, yang kedua adalah siklus lisogenik. Siklus litik dimulai dengan fase penempelan. Jadi tadi sudah diterangkan ada yang 5 tahap itu ya. Yang pertama itu tahap penempelan. Jadi si virus itu akan menempel pada sel inang, kemudian dia membuat lubang. Fungsinya untuk menginjeksikan materi genetik dari virus ke dalam sel inang. Di dalam sel inang, materi genetik virus akan bersatu dengan materi genetik sel inang, kemudian dia mengambil alih mengendalikan sel inang untuk memproduksi asam nukleat dan komponen-komponen virus yang lainnya. Komponen-komponen virus yang tadi, kemudian asam nukleat dirakit membentuk virion-virion yang baru. Kemudian akan terjadi lisis sehingga sel virion-virion itu akan berhamburan keluar siap menginfeksi sel inang yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan siklus litik. Jadi 5 tahapannya itu bisa berjalan dengan cepat, hanya sekitar 20 menit. Selanjutnya adalah siklus lisogenik. Perhatikan gambar berikut ini ya. Siklus lisogenik terjadi apabila sel inang itu pertahanannya lebih tinggi dibanding dengan daya infeksi virus. Pada siklus lisogenik terjadi replikasi virus tetapi tidak sampai membuat lisis atau mematikan sel inang. Materi genetik virus akan bersatu dengan materi genetik sel inang membentuk profag. Apabila sel inang itu membelah diri, maka profag juga ikut membelah diri, sehingga anak-anaknya itu yang 2 sel hasil pembelahan dirinya itu akan mengandung profag. Profag ini akan aktif jika pertahanan tubuh inangnya itu melemah, sehingga akan melanjutkan fase-fase litik berikutnya sampai lisis, dan dia akan keluar dari tubuh inangnya itu sebagai virion-virion baru dan menginfeksi sel-sel inang yang lainnya. Nah, itu tadi kita sudah membahas tentang replikasi virus. Ada 5 tahap, kemudian ada siklus litik, ada siklus lisogenik. Untuk selanjutnya, coba kamu identifikasi apa perbedaan antara siklus litik dengan siklus lisogenik. Pasti kamu sudah mengerti apa yang harus kamu lakukan, ya kan? Nah, demikian pembahasan kita kali ini mengenai replikasi virus. Semoga bermanfaat, semoga kamu paham. Tetap semangat belajarnya dan jangan lupa harus membiasakan diri yang 3M. Yang pertama itu memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak.
Demikian pelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.